Halo teman-teman. Sudah menjadi rahasia umum jika ganja dianggap hal yang tabu di kalangan masyarakat umum, sehingga menimbulkan sebuah penggambaran bahwa ganja adalah suatu hal yang harus dijauhi. Namun, video kali ini akan membahas salah satu peran ganja pada sejarah industri transportasi. Ganja versus minyak bumi. Ternyata, bahan bakar ramah lingkungan bukan barang baru dalam peradaban manusia. Proses pembuatan bahan bakar nabati dari biomasa yang dikembangkan tahun 1800-an memiliki dasar dan prinsip yang sama dengan teknologi biodiesel modern yang dipakai saat ini. Pengaruh dari kekuatan industri energi berbasis bahan bakar fosil adalah faktor yang menghambat berkembangnya produksi bahan bakar nabati pada tahun 1920-an dan 1930-an. Sementara proses pembuatan senyawa-senyawa ester yang disebut dengan istilah proses transesterifikasi dari minyak sayur ternyata sudah dilakukan sejak pertengahan 1800-an. Pada awalnya proses ini dilakukan untuk mendapatkan gliserin untuk bahan baku sabun. Produk sampingan dari proses penyulingan ini adalah metil dan etil ester. Biodiesel mengandung kedua jenis ester ini. Etil ester dibuat dari biji-bijian atau sereal, sementara metil ester dibuat dari selulosa. Pada masa lalu keduanya merupakan residu atau zat sisa yang tidak terpakai dari proses pembuatan gliserin. Semua jenis sumber asam lemak sebenarnya bisa dipakai untuk membuat biodiesel atau gliserin. Minyak dari kacang, minyak dari biji ganja, minyak jagung, lemak hewan, merupakan sumber-sumber nabati yang pada masa lalu pernah diolah menjadi bahan bakar. Sekarang, kacang kedelai, kohlrabi, jagung, minyak bekas masak, limbah hutan, dan kayu manis, adalah beberapa sumber utama proses pembuatan biodiesel. Berbagai penelitian sedang dilakukan terhadap mikroalga yang hidup di air sebagai sumber alternatif biodiesel yang menjanjikan hasil jauh lebih banyak dan dengan proses yang lebih cepat dari semua jenis tanaman darat. Etanol dan metanol adalah dua produk bahan bakar nabati yang paling umum diproduksi secara massal. Keduanya didapat dari penyulingan biji-bijian atau kayu selulosa yang menghasilkan senyawa etil atau metil alkohol. Pada masa lalu, tepatnya awal abad ke-20, etanol yang dibuat dari kacang kedelai, minyak biji ganja atau jagung, adalah produk bahan bakar nabati yang umum di daerah Midwest, Amerika. Sementara metanol lebih disukai karena lebih dapat diandalkan dan menghasilkan reaksi yang lebih terkontrol. Namun, etanol lebih tidak beracun dan selalu dapat diproduksi dari sumber daya yang dapat diperbaharui. Tingkat kekentalan yang rendah membuat biodiesel sesuai dengan syarat yang dibutuhkan oleh mesin diesel zaman sekarang. Hal ini membuatnya menjadi saingan utama dari bahan bakar solar yang berasal dari minyak bumi. Rudolf Diesel pernah berkata bahwa pemakaian minyak sayur untuk bahan bakar mesin mungkin belum terlihat penting saat ini, namun seiring dengan waktu minyak ini akan menjadi sepenting minyak bumi dan batu bara pada masa sekarang. Rudolf Diesel mendaftarkan metode dan desain mesinnya untuk pertama kali ke kantor paten Jerman pada tanggal 27 Februari tahun 1892. Setahun berikutnya, Rudolf Diesel berhasil membuat model pertama dari mesin diesel yang berjalan dengan efisiensi bahan bakar mencapai 26%. Efisiensi ini 2 kali lipat lebih hemat daripada mesin uap saat itu. 5 tahun kemudian Diesel mengembangkan mesinnya dan berhasil mencapai efisiensi hingga 75%. Pada tahun 1898, ketika Rudolf Diesel pertama kali mendemonstrasikan mesin pembakaran dengan kompresinya di World Exhibition, Paris, ia menggunakan minyak dari kacang tanah sebagai bahan bakarnya. Diesel percaya kalau mesin berbahan bakar minyak nabati akan menjadi alternatif terbaik yang akan bersaing dengan mesin uap yang boros bahan bakar. Sayang, visi besar Diesel lenyap bersama kematiannya yang misterius pada tahun 1913. Diesel menghilang dalam perjalanan dari Jerman ke Amerika dengan kapal laut. Banyak orang mengemukakan teori konspirasi bahwa kematian Diesel berhubungan dengan nilai informasi rancangan mesinnya yang dikhawatirkan Jerman akan jatuh ke tangan Amerika. Minyak sayur kemudian tetap dipakai untuk menjalankan mesin Diesel hingga tahun 1920-an. Ilmuwan lainnya kemudian merusak desain mesin ciptaan Diesel yang membuatnya harus menggunakan residu bahan bakar minyak atau yang kita kenal sekarang dengan solar, dan mengubah kode rancangan mesinnya menjadi Diesel versi 2. Rudolf Diesel bukan satu-satunya penemu yang percaya bahwa bahan bakar nabati akan menjadi pilihan utama industri transportasi. Henry Ford mendesain otomobil pertamanya menggunakan bahan bakar etanol. Ford sangat yakin, bahan bakar biomasa adalah kunci kesuksesan dari industri mobilnya.
Ford kemudian membuat pabrik etanol di Midwest dan bermitra dengan Standard Oil untuk menjualnya di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar di Amerika Serikat. Bahkan selama dekade 1920-an, penjualan bahan bakar nabati mampu meraih 25% pasar penjualan Standard Oil di Midwest. Dengan pertumbuhan industri minyak bumi, Standard Oil memilih mengalihkan masa depannya pada bahan bakar fosil ini. Ford tidak menyerah dan terus mempromosikan penggunaan etanol sampai tahun 1930-an. Namun, mayoritas industri minyak bumi memotong kuota penjualan biofuel dan pada tahun 1940 pabrik biodiesel Ford ditutup karena kalah bersaing dengan minyak bumi yang dijual dengan harga lebih murah. Walaupun visioner-visioner seperti Henry Ford, Rudolf Diesel dan pemilik manufaktur mesin diesel melihat masa depan bahan bakar yang dapat diperbaharui sangat cerah, situasi politik dan ekonomi menghancurkan industri tersebut. Mayoritas industri manufaktur melakukan modifikasi pada mesin diesel sehingga dapat mengambil manfaat dari harga solar yang sangat murah. Perusahaan-perusahaan minyak bumi menginginkan kontrol pada suplai bahan bakar di Amerika. Karena itu walaupun biofuel memiliki lebih banyak keunggulan dibanding minyak bumi, perusahaan-perusahaan ini mengatur rencana membunuh industri biodiesel. Alasannya sederhana, tanaman penghasil bahan bakar dapat ditanam oleh negara manapun hampir di seluruh belahan bumi. Kenyataan ini mengancam masa depan industri minyak bumi. Satu komoditas strategis yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar nabati, kertas tekstil, dan juga banyak industri lainnya adalah ganja. Hemp atau ganja telah dibudidayakan sebagai produk utama di Amerika sejak zaman kolonial oleh orang-orang seperti George Washington dan Thomas Jefferson. Sejarah panjang ganja dalam peradaban manusia dan ribuan produk yang dapat dihasilkan dari komoditas ganja, membuatnya menjadi salah satu tanaman paling penting, paling bernilai, dan paling lama bertahan dalam sejarah manusia. Faktor penting lainnya, ganja menyediakan biomasa yang dibutuhkan Ford untuk produksi etanol. Ford menemukan bahwa 30% dari minyak biji ganja dapat digunakan sebagai bahan bakar diesel kualitas tinggi dan dapat dipakai juga sebagai pelumas mesin. Tahun 1930-an adalah tahun di mana para pemilik industri mulai memasuki peta ekonomi politik energi. William Randolph Hearst, yang memproduksi 90% kertas di Amerika dan juga pemilik jaringan surat kabar terbesar pada masanya, merupakan pendukung finansial terbesar DuPont, yang baru saja mempatenkan bahan kimia untuk memproses bubur kayu menjadi kertas. Rockefeller dan para raja minyak lainnya yang sedang membangun kerajaan besar untuk minyak bumi memiliki kepentingan kuat untuk menghancurkan industri bahan bakar nabati di Amerika. Ganja dilarang ditanam dan industri bahan bakar dari biomasa dihancurkan. Berbagai kampanye dibuat untuk mendiskreditkan ganja. Dengan memakai isu rasisme khususnya kepada orang Amerika Selatan dan Afroamerika yang memang telah lama mengakar di Amerika, William Hess memakai koran miliknya untuk memberi nama marijuana kepada ganja. Pada tahun 1937, para industrialis ini berhasil meruntuhkan citra tanaman ganja dengan melahirkan marijuana tak sah. Dalam waktu 3 tahun, Ford menutup semua pabrik bahan bakar nabatinya di Amerika. Pada awal Perang Dunia II, dua landasan untuk pembaharuan persepsi dunia terhadap biofuel diletakkan. Pertama, mesin diesel telah dimodifikasi, membuatnya menjadi diesel versi 2. Kedua, industri minyak bumi telah menguasai pasar dengan harga sangat rendah untuk solar, produk residu pengolahan minyak bumi. Ketiga, mayoritas industri besar biomasa ditutup. Petani jagung pada saat itu tidak dapat mengorganisasikan produk jagung agar dapat menjadi pengganti biji ganja sebagai sumber biomasa. Hal yang menarik lagi terjadi pada masa Perang Dunia II. Pemerintah Amerika lewat Departemen Pertanian meluncurkan kampanye Hemp for Victory untuk mendorong petani Amerika menanam ganja kembali, setelah serbuan berbagai kampanye negatif tentang ganja di media. Ganja memberikan banyak kontribusi penting pada masa perang. Selama Perang Dunia II, baik sekutu maupun Nazi Jerman memakai biofuel pada mesin-mesin mereka. Terlepas dari penggunaannya pada Perang Dunia II, biofuel tetap menghilang dari kesadaran masyarakat umum sesudahnya. Pasca perang, terjadi peningkatan produksi mobil dan konsumsi minyak bumi. Industri minyak dengan diam-diam membeli sistem kendaraan troli yang berjalan dengan listrik yang saat itu mulai banyak digunakan dalam sistem infrastruktur transportasi. Industri-industri minyak membeli troli-troli itu hanya untuk membongkarnya. Troli-troli itu kemudian digantikan dengan bus-bus bermesin diesel dan berbahan bakar solar. Industri ini juga mendorong pemerintah untuk membangun jalan layang, dan jalan tol yang dikampanyekan sebagai solusi utama mengatasi kemacetan.
Pembangunan infrastruktur baru ini dibiayai sepenuhnya dari dana publik untuk mendukung dan membantu pertumbuhan kekuatan dan pasar industri minyak bumi, otomobil, dan industri-industri terkait lainnya. Pada 1970, Amerika menjadi bergantung pada suplai minyak dari luar negeri. Sebab, suplai minyak mentah domestik mereka terbatas. Pada tahun 1973, Amerika dilanda krisis minyak. OPEC, organisasi yang mengontrol mayoritas harga minyak dunia, mengurangi suplai dan menaikkan harga minyak. Seperti pernah dicatat pada bagian mesin diesel, pembeli mobil mulai dengan serius mempertimbangkan mobil bermesin diesel sebagai pilihan. Lebih baik lagi, sebagian dari mereka juga mulai membuat biodiesel sendiri. Potensi dari biofuel mulai tampak memasuki kesadaran publik. Sejak tahun itu, telah terjadi banyak perubahan. Lebih dari 200 armada transportasi di Amerika sekarang dijalankan menggunakan biodiesel, seperti US Post Office, US Military, Metropolitan Transit System, pertanian, dan bis-bis sekolah. Biodiesel yang diproduksi sekarang dapat digunakan pada mesin diesel yang tidak dimodifikasi hampir pada semua tingkat temperatur. Biodiesel dapat digunakan pada mobil pribadi, mesin yang lebih besar, atau mesin-mesin pabrik. Suplai biomasa berasal dari kacang kedelai dan jagung di Midwest. Kayu manis menyediakan biomasa di Hawaii, dan daerah barat laut Amerika menggunakan limbah hutan. Embargo ekonomi terhadap Kuba, menghambat impor minyak di negara tersebut. Hal ini menyebabkan Kuba mengalami kekurangan minyak untuk penghangat. Mereka kemudian menemukan bahwa pengolahan minyak bekas menggoreng menghasilkan biomasa yang baik untuk bahan bakar. Sekarang, industri makanan cepat saji yang menjadi salah satu industri paling besar dan paling cepat berkembang di Amerika Serikat menjadi penyedia sebagian besar bahan baku biodiesel. Di Eropa sekarang terdapat pilihan untuk bahan bakar biodiesel pada stasiun-stasiun pengisian BBM. Lebih dari 1.000 stasiun pengisian BBM di Jerman menawarkan biodiesel kepada pelanggannya. Sementara di Prancis, lebih dari 5% total kebutuhan energinya dipenuhi dari biodiesel. Selain biodiesel, bioetanol adalah produk energi yang dapat diperbaharui. Etanol adalah bahan bakar beroktan tinggi, yang diproduksi dari hasil fermentasi gula atau tepung jagung, gandum, dan berbagai macam sereal. Saat ini pemakaian etanol secara luas masih terbatas sebagai bahan tambahan pada bensin untuk menggantikan metil tertiary butyl ether yang merupakan bahan beracun. Berbagai metode dan teknologi untuk konversi biomasa tanaman menjadi etanol adalah gasifikasi, hidrolisis asam, dan rekayasa enzim. Proses gasifikasi memakai panas untuk mengubah biomasa menjadi syngas atau gas sintetis dan bahan bakar minyak dengan kualitas rendah yang mengandung 40% energi dari petroleum diesel. Penelitian terbaru menghasilkan enzim yang mampu mengubah tanaman jenis apapun menjadi etanol. Bagian tepung, gula, selulosa, dan semi-selulosa dari tanaman apa saja yang kini lazim disebut dengan istilah biomasa, dapat difermentasikan menjadi etanol. Namun, proses produksi etanol yang mahal menjadi penghambat penggunaannya secara massal untuk bahan bakar. Pirolisis adalah metode lain untuk memproduksi bahan bakar dari material organik. Pirolisis merupakan salah satu proses konversi paling efisien dari segi rasio bahan baku dengan bahan bakar yang dihasilkan. Teknik pirolisis dilakukan dengan memanaskan material organik dengan jumlah udara yang sangat minim. Proses ini bisa menghasilkan briket arang, cairan organik, gas tidak termampatkan, asam asetat, aseton, dan metanol. Efisiensi rata-rata yang diperoleh dari proses ini adalah 95,5%. Hampir 68% energi yang terkandung dalam biomasa dapat diperoleh dalam bentuk arang dan minyak yang dihasilkan dari proses pirolisis. Sementara sisa energi potensial dari biomasa tadi terdapat dalam bentuk gas tidak termampatkan yang biasanya dipakai untuk memproduksi uap dan listrik dalam konversi biomasa itu sendiri. Briket arang mengandung nilai energi panas dalam satuan British Thermal Unit yang sama dengan batu bara. Namun, kandungan belerang yang dihasilkan dalam proses ini mengotori udara dan berbahaya dalam bentuk hujan asam. Teknologi pirolisis sudah digunakan sejak masa purba. Masyarakat Mesir telah melakukan praktik distilasi kayu sejak berabad-abad lalu dengan mengumpulkan tar dan asam piroliknes untuk membalsem mumi. Pirolisis kayu untuk membuat briket arang adalah industri utama pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Pirolisis digunakan untuk mesin pemanas tungku pada pabrik-pabrik. Jumlah industri destilasi kayu mulai turun sejak tahun 1930-an akibat lahirnya industri petrokimia. Industri destilasi kayu memakai alat yang disebut reaktor pirolitik dalam proses distilasi destruktif.
Destilasi destruktif ini menggunakan kolom-kolom tinggi dan memanaskan biomasa di dalamnya dengan suhu 100-1700 derajat Fahrenheit. Proses ini menghasilkan arang dan sedikit metanol, 2% dari total volume atau sekitar 6 galon metanol setiap ton arang. Metode tradisional ini digantikan oleh proses sintetis yang dia kembangkan pada tahun 1927. Proses sintetis memanfaatkan reaktor pirolitik dalam mekanisme untuk menginjeksikan udara atau oksigen murni ke dalam reaktor utama untuk membakar habis seluruh biomasa menjadi abu. Energi yang terkandung dalam biomasa tersebut dilepas dalam bentuk gas. Setelah pemurnian dari gas sintetis ini, rasio 2:1 dari hidrogen dan karbon monoksida diubah oleh katalis dalam suhu dan tekanan tinggi menjadi metanol. Dengan teknologi baru ini, sebanyak 100 galon metanol bisa dihasilkan dari 1 ton biomasa. Pada tahun 1978, George Shaw, profesor teknik kimia dan teknik pertanian dari Universitas Purdue mengatakan bahwa harga $30 per ton biomasa yang akan diubah menjadi energi adalah harga yang pantas. Menurut laporan dari Institut Energi Alamiah Hawaii tahun 1984, hanya energi dari biomasa yang memiliki potensi menyediakan bahan bakar cair bagi transportasi pada masa depan. Para peneliti dari Universitas Hawaii kemudian membuat penelitian mengenai tanaman yang paling cocok untuk menumbuhkan metanol. Ganja menjadi salah satu kandidat tanaman tersebut. Institut Energi Alamiah, Universitas Hawaii menyatakan bahwa sebuah fasilitas yang bisa memproduksi sekitar 449 juta galon metanol per tahun akan membutuhkan suplai biomasa sebanyak 7.000 ton per hari. Universitas ini juga memperkirakan, setiap hektar lahan di Puerto Rico bisa menghasilkan 27 ton ganja. Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas produksi metanol 449 juta galon per tahun, dibutuhkan sekitar 94.630 hektar tanaman ganja. Sebenarnya, dekomposisi kimia dalam teknik pirolisis menggunakan teknologi yang sama seperti dengan penyulingan minyak bumi dan pengolahan batu bara. Konversi biomasa menggunakan proses pirolisis memiliki keuntungan ekologis dan ekonomis dibanding bahan bakar fosil. Namun, minyak bumi dan batu bara tetap menjadi energi pilihan utama dunia karena harganya murah. Demikian beberapa konspirasi yang telah mendiskriminasikan ganja sebagai tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hendaknya dilakukan penelitian-penelitian yang empiris sebelum menghukumi ganja sebagai tanaman yang tidak berguna sama sekali. Sekian.